Halo guys, kembali lagi bersama gue Ayu dan selamat datang di alur cerita film White Lily. Film dimulai di sebuah studio khusus kerajinan tanah liat yang dikhususkan bagi para pengrajin pemula yang ingin mempelajari cara membuat kerajinan kue tirai secara profesional. Seni ini juga dipercaya akan mengajari kita bagaimana cara untuk berproses dan bersabar demi melahirkan karya seni yang tak hanya indah dipandang mata namun juga bernilai jual yang cukup tinggi. Seorang wanita cantik bernama Haruka dipercaya sebagai mentor sekaligus juga asisten dari pemilik studio seni tersebut. Haruka sendiri udah memiliki kecintaan pada seni sejak masih kecil dan ia selalu memandang guru-gurunya terutama guru favoritnya sebagai sosok yang dia idolakan. Malam harinya sekitar pukul 10 malam, Haruka terlihat menunggu kepulangan gurunya. Gak lama kemudian, Haruka mendengar suara mobil di depan rumahnya, ternyata itu adalah gurunya sendiri. Seniman cantik bernama Tokiko itu datang dalam keadaan teler dan diantar oleh seorang pria bernama Kao, yang sekaligus juga adalah rekan bisnis Tokiko dalam hal penjualan kerajinan seni tanah liatnya itu. Ketika Tokiko melihat ke meja makan, ia menemukan banyak makanan yang membuatnya jadi agak kesal terhadap Haruka. Karena sebelumnya, Tokiko sudah mengatakan bahwa ia akan pulang telat dan akan makan di luar. Akhirnya daripada mubazir, Kao yang kelaparan pun langsung menyantap makanan Haruka tanpa meminta izin dengannya. Dan hal itu justru membuat Haruka jadi kesal dengan pria itu. Ditambah lagi, rasa kesalnya pun semakin kuat karena belakangan ini Tokiko jadi sering pulang larut malam dalam keadaan yang teler. Tokiko kemudian mengajak pria itu untuk masuk ke dalam kamarnya. Dan beberapa saat kemudian terdengar suara merdu dari Tokiko yang lagi dijebol oleh Kao. Haruka yang mendengar hal itu pun jadi kepo. Dia pun menguping dari balik pintu. Namun yang terjadi, doi malah kepancing buat mengulek-ngulek apemnya sendiri coy. Setelah selesai, Tokiko mendatangi kamar Haruka. Kedatangan Tokiko seolah-olah sudah menjadi rutinitasnya dan mereka tiba-tiba malah jadi adu mekanik. Waduh. Nampaknya ada sesuatu di balik persahabatan guru dan siswinya ini coy. Pantesan aja Haruka bawaannya kesal mulu kalau lihat Tokiko bawa Kao ke rumahnya. Lantas keesokan harinya, Tokiko ke dapur dan ditawarin kopi sama Haruka. Namun Tokiko menolaknya dan malah mengambil sebuah bir. Melihat hal itu, Haruka yang selalu peduli dengannya mencoba untuk menegurnya. Namun sayangnya, teguran tersebut diabaikan oleh Tokiko yang terus meminum minuman tak sehat itu. Singkat cerita, suatu ketika tempat kursus mereka kedatangan murid baru. Murid tersebut adalah seorang pria yang cukup tampan. Hal itu pun membuat Tokiko tertarik pada murid barunya tersebut. Dan murid baru yang bernama Satoru itu pun nampaknya juga cukup berbakat dalam berlatih membuat kerajinan dari tanah liat. Malam harinya, Satoru pun diajak makan malam oleh Tokiko. Satoru mengatakan kalau ia selama di sini sebenarnya menyewa hotel yang cukup mahal. Mendengar hal itu, Tokiko yang musang itu pun atau muka sangi jadi iba dan ia langsung menawari Satoru untuk tinggal di rumahnya aja. Satoru awalnya menolak karena nggak mau ngerepotin. Namun karena Tokiko terus memintanya, pria itu pun akhirnya menurutinya. Namun tentunya keputusan Tokiko itu malah membuat Haruka menjadi begitu geram. Suatu malam terlihat Satoru terpantau tengah melakukan panggilan telepon dengan kekasihnya. Pria itu pun berterus terang dan memberitahu pacarnya bahwa ia sedang mengikuti kursus kerajinan tanah liat dan tinggal serumah dengan gurunya sekaligus asistennya yang kebetulan adalah seorang wanita. Suatu malam Tokiko pura-pura teler dan meminta Satoru untuk mengajaknya ke kebun belakang rumah. Karena situasi yang cakung, Tokiko pun memancing pria itu dan menawarinya kuenya yang lezat yang siap untuk dihidangkan. Ternyata tawaran Tokiko bersambut baik dan tanpa banyak basa-basi, mereka pun segera melaksanakan pertandingan futsal di kebun belakang rumahnya. Di sisi lain, Haruka yang lagi tidur pun kebangun lantaran mendengar suara gurih-gurih nyoy yang dilontarkan oleh Tokiko. Dia pun melihat keluar dan ternyata ada Tokiko dan Satoru yang tengah nganu dengan begitu bersemangat. Melihat hal itu, Haruka pun merasa kecewa sekaligus cemburu sampai ia pun tak kuasa menahan tangisnya. Beberapa hari kemudian, Haruka meminta gurunya agar mengusir Satoru dari rumah. Namun Tokiko menolak permintaan Haruka dengan tegas dan mengatakan untuk jangan mengatur-ngatur hidupnya. Haruka pun tak tinggal diam, dia pun memberi beberapa masukan dan juga nasihat tentunya bertujuan untuk menjauhi Satoru. Namun lagi-lagi Tokiko kembali mengacuhkannya.
Cerita kemudian flashback ke beberapa waktu sebelumnya yang mengungkapkan awal mula Haruka jatuh cinta pada gurunya. Ternyata sebelumnya Tokiko kehilangan suaminya akibat sebuah kecelakaan. Tokiko adalah seorang wanita yang punya nafsu bercocok tanam yang sangat tinggi untuk dijebol setiap malam. Sehingga karena di rumahnya cuma ada muridnya yang saat itu hanyalah Haruka, Tokiko pun kerap kali memintanya untuk beradu dengan gaya adu gunting dengan Haruka coy. Namun Haruka saat ini malah jadi makin baper. Sementara Tokiko butuh batangan singkong yang benar-benar real. Alhasil Tokiko tiap kali ada lelaki yang oke dikit auto diajakin bermain futsal coy. Kembali ke masa sekarang, Tokiko dan Satoru terlihat semakin akrab. Dan tentunya hampir setiap malam mereka melaksanakan pertandingan futsal yang tentunya juga didengar oleh Haruka. Yang mana setiap ia melihat Tokiko bahagia dengan Satoru, hal itu justru membuat Haruka jadi makin sakit melihatnya. Suatu hari muncul seorang wanita di tempat kursus yang ternyata itu adalah pacarnya Satoru. Satoru pun mengajak pacarnya itu untuk pergi ke sebuah oyo dan segera melepas dahaganya dengan bertanding futsal. Lalu seiring berjalannya waktu, Satoru pun diangkat menjadi mentor dan bekerja di studio Tokiko. Dia pun dengan singkat begitu menjadi populer yang tentunya juga dengan diimbangi oleh bakatnya. Dan lagi-lagi hal itu membuat Haruka jadi makin kesal. Pada suatu hari, Satoru mencoba mendekati Haruka secara perlahan. Dengan cerdiknya, pria itu pun mampu mengajak Haruka untuk bertanding dengannya. Namun baru aja megang-megang dikit, tiba-tiba aja Tokiko muncul dan memergoki mereka berdua. Tokiko pun langsung marah, dan Haruka yang merasa bersalah langsung meminta maaf sampai ia menangis. Namun Satoru pun gak tinggal diam. Dia menambahkan kalau Tokiko hanya salah paham pada mereka. Tokiko gak terima yang dikhianatin, memutuskan untuk mengusir keduanya dari rumahnya sendiri. Haruka pun terus meminta maaf sampai akhirnya tercetuslah sebuah perkataan dari Tokiko yang justru meminta mereka untuk bertanding di depan matanya. Haruka awalnya menolak karena tak ingin menyakiti perasaannya. Namun Tokiko terus meminta kedua muridnya itu untuk adu mekanik saat ini juga. Akhirnya mau gak mau, mereka pun akhirnya mematuhi perintah bu guru dan memulai pertandingan itu di depan matanya. Tokiko pun dengan begitu seru menyaksikan kelakuan kedua muridnya itu. Namun tiba-tiba suasana menjadi hening ketika pacar Satoru tiba-tiba muncul dan melihat mereka. Pacar Satoru pun marah padanya dan dia menanyakan sebenarnya apa kekurangannya sehingga Satoru sampai harus bermain dengan orang lain. Saking gak terimanya, wanita itu mengambil sebuah sajam dan mencoba menyingkirkan Tokiko dan juga Haruka. Lantas ketika pacar Satoru berniat untuk memulangkan Tokiko ke dunia lain, Haruka pun muncul untuk menghadangnya. Dan hal itu justru membuat Haruka harus terluka secara sia-sia. Melihat pengorbanan Haruka, Tokiko pun merasa benar-benar menyesali segala sesuatu yang udah ia lakukan padanya. Lantas singkatnya, beberapa bulan pun berlalu. Keadaan di studio Tokiko kini berubah menjadi tak ada aktivitas sedikit pun. Tokiko benar-benar merasa bersalah pada Haruka. Hingga akhirnya pada suatu hari, Haruka berkunjung ke studio Tokiko. Dan seketika dia pun membawa kebahagiaan bagi Tokiko. Rasa rindu yang begitu kuat membuat mereka akhirnya jadi kembali melangsungkan ritual adu gunting lagi untuk pertama kalinya setelah absen beberapa bulan belakangan. Dan lantas setelah beres, Tokiko pun memohon pada Haruka untuk tinggal bersamanya seperti dulu lagi. Namun nampaknya Haruka yang tak ingin dikecewakan lagi memutuskan untuk menolaknya. Dan kemudian berpamitan pada Tokiko sembari mengucapkan terima kasih dan tamat. Begitulah alur cerita dari film ini. Like jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya dan tulis komentar kalian di bawah. Gue Yusuf dulu, see you guys.